Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mearta Arupia Karolin, nomor NPM 202031026, Prodi S1 Ilmu Gizi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum dari mata kuliah Ilmu Bahan Pangan, yaitu mengenai serealia. Di sini tahukah kamu apakah itu serealia? Mungkin kata serealia terdengar cukup asing, bukan? Tapi sebenarnya, secara tidak sadar kita sering mengkonsumsinya setiap hari. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan serealia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang serealia. Serealia merupakan biji-bijian dari famili rerumputan atau garmin yang kaya akan karbohidrat sehingga dapat menjadi makanan pokok manusia, pakan ternak, dan industri. Manfaat dari serealia ini adalah sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh tanaman serealia adalah padi, jagung, gandum, barley, sorghum, dan oats. Selanjutnya, percobaan praktikum. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui struktur dan sifat fisik dari berbagai jenis serealia, salah satunya pada beras. Baiklah, langsung saja alat dan bahan praktikum yang digunakan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada kompor, timbangan, kuali, blender, gelas, dan penggaris. Serta bahannya terdapat beras dan air. Baiklah, langkah kerjanya. Yang pertama, timbangkan beras sebanyak 100 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas. Habis itu, cara kerja mengubah beras menjadi nasi. Terdapat pada gambar, ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penambahan atau pengurangan dari beras yang diubah menjadi nasi. Rupanya, terjadi penambahan, yaitu dari 100 gram beras, ketika diubah menjadi nasi menjadi 300 gram beratnya. Ini perhitungan penambahan berat pada beras yang dimasak. Dengan rumus, daya serap air sama dengan berat awal dikurang berat bahan setelah dimasak, dibagi berat awal dikali 100%. Sama dengan berat awalnya yaitu 100 gram, kemudian dikurang berat bahan setelah dimasak yaitu 300 gram, dibagi 100 gram, dikali 100%. Maka dapat hasilnya 97%. Ini cara kerja mengubah beras menjadi tepung tanpa air. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian ini juga mengubah beras menjadi tepung, tetapi dia menggunakan air. Sama, ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penambahan atau pengurangan dari beras yang diubah menjadi tepung. Ternyata, beras yang diubah menjadi tepung tidak terjadi pengurangan atau penambahan berat. Ini merupakan rumus cara menghitungnya, yaitu daya serap air sama dengan berat beras dikurang berat tepung dibagi berat beras dikali 100%. Sama dengan berat berasnya yaitu 100 gram dan berat tepungnya sama 100 gram, kemudian dibagi 100 dikali 100%, maka dapat hasilnya 0%. Kemudian, ini perbedaan beras yang dicuci dan tanpa dicuci menjadi tepung. Beras yang dicuci menjadi tepung, warnanya sedikit kekuningan, teksturnya lebih keras, berat tepung berkurang. Sedangkan beras yang tanpa dicuci menjadi tepung, yaitu warnanya lebih putih, teksturnya lebih halus, berat tepung bertambah. Kemudian proses pengukuran panjang beras sebanyak 10 butir dan rata-ratanya. Beras yang pertama yaitu 7 mm, beras kedua 5 mm,
Beras ketiga 6 mm, beras keempat 6 mm, beras kelima 7 mm, beras keenam 6 mm, beras ketujuh 5 mm, beras kedelapan 6 mm, beras ke-9 7 mm, dan beras ke-10 yaitu 7 mm. Maka total keseluruhannya dijumlah menjadi 62 mm. Kemudian mencari rata-ratanya yaitu 62 dibagi 10 sama dengan dapat hasilnya 6,2 mm. Sekian dari praktikum saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.